Aku kersane ngalah, kena watu-watu lebur, kena gunung-gunung gugur. Hiya! Jangan, Kakang. Jangan. Kakang jadi murid terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah beberapa tahun berlalu dari Babat Alas Mentaok hingga kemudian telah menjadi sebuah perkampungan di bumi Mataram. Sudah saatnya kau harus meninggalkan bumi Mataram, Surodipo. Suatu hari, hampir setiap malam Surodipo selalu mendapatkan bisikan untuk menyuruhnya pergi dari Mataram guna mencari jati diri kehidupan yang sejati. Pergilah ke arah terbenamnya sinar Bagaskoro. Aku tidak bisa membayangkan kalau Kakang meninggalkan Mataram. Wisik itu setiap malam datang, mengajakku mencari rahasia hidup yang sebenarnya. Akhirnya dengan berat hati, Surodipo pun terpaksa harus meninggalkan bumi Mataram. Dan hal itu disampaikannya kepada Ki Ageng Pamenahan. Perjalanan mencari jati diri, aku tidak bisa menghalangi. Kakang akan melakukan perjalanan rohani. Berhari-hari Surodipo melalui perjalanannya tanpa arah yang pasti. Hingga suatu hari di tengah perjalanan, Surodipo terkejut dengan adanya rumah-rumah penduduk yang tengah terbakar habis. Dan ternyata seluruh penghuninya pun juga ikut terbakar. Seperti ada yang sengaja melakukan perbuatan keji ini. Biadab. Surodipo yang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia melihat adanya seorang anak kecil yang masih selamat di antara reruntuhan. Namamu siapa? Mondosio. Setelah menguburkan semua jasad orang-orang desa itu, Surodipo kemudian mengajak anak itu bersamanya. Dan anak itu bernama Mondosio, salah satu ikon film ini. Dia sudah tidak punya sanak famili lagi. Kalau begitu, aku harus membawanya pergi. Hujan adalah lambang kesuburannya. Beberapa tahun kemudian diperlihatkan di bumi Mataram, Ki Ageng Pamenahan tengah sakit keras. Sutowijoyo dalam rombongan. Dia berpesan kepada Sutowijoyo putranya supaya meneruskan memimpin Mataram agar menjadi daerah yang semakin makmur. Sampai kemudian Ki Ageng Pamenahan pun wafat menghadap kepada Sang Pencipta. Yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah. Ku memang harus pergi. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita ini pun kemudian disampaikan kepada Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadiwijoyo kemudian mengangkat Sutowijoyo menjadi pemimpin Mataram, menggantikan ayahnya dengan nama baru pemberian Sultan Hadiwijoyo bernama Senopati ing Alogo. Hari ini ku angkat putraku Sutowijoyo menjadi petinggi Mataram, dan ku berikan nama kepadamu Senopati ing Alogo. 15 tahun kemudian, di sebuah pinggir hutan diperlihatkan sebuah padepokan silat dengan cukup banyak murid-muridnya. Rupanya itu adalah padepokan milik Surodipo. Murid-muridmu banyak juga.
Dan hari itu Suradipa tengah kedatangan orang istimewa, yaitu Ki Juru Martani dari Mataram. Mendengar berita bahwa Ki Ageng Pamenahan telah lama tiada, Suradipa kemudian berniat akan pergi ke Mataram. Aku akan pergi ke Mataram barang beberapa hari. Namun sebelum pergi, tak lupa dia berpesan kepada murid-muridnya untuk menjaga padepokan ini sebaik-baiknya, terutama untuk kedua murid utamanya, yaitu Gundalini dan Mondosio, anak angkatnya. Segala urusan mengenai padepokan ini kuserahkan pada kalian berdua. Ya. Saya sudah mencari sampai ke lereng sebelah sana. Biasanya dia suka duduk-duduk di pinggiran sungai. Keesokan harinya, para murid-murid padepokan bekerja seperti biasa. Namun hari ini tidak nampak Mondosio di antara mereka. Rupanya Mondosio sedang menyendiri di pinggir hutan. Seperti ada yang mengganjal di pikirannya, sehingga dia memilih untuk menyendiri daripada harus berkumpul dengan teman-temannya di padepokan. Tiba-tiba tak lama dia mendengar suara seseorang, yang rupanya seseorang itu tengah mencambui kuda keretanya sendiri, yang tengah terperosok ke dalam sebuah lubang. Mondosio yang melihat itu pun marah dan berniat memberi pelajaran kusir kuda itu. Siapa kamu? Aku hanya ingin kasih pelajaran sama kamu. Ampunilah dia, Tuan. Namun tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari dalam kereta kuda itu, yang membuat Mondosio terpesona dan terpana akan kecantikan wanita itu. Memang tidak seharusnya dia menyiksa kuda seperti itu. Maafkan kekasaran kusir saya, Tuan. Wanita itu bernama Basinga, salah satu ikon film ini. Amarah Mondosio pun langsung luluh ketika melihat Nyai Basinga. Mondosio pun kemudian menolong mereka. Dan dengan kesaktian yang dimilikinya, dengan mudah Mondosio berhasil mengeluarkan roda kereta itu dari lubang yang mengganjalnya. Terima kasih Tuhan telah menolong saya. Kewajiban manusia menolong sesamanya. Bagaimana saya harus membalas budi baik Tuhan? Cukup kalau mau menyebutkan namamu. Kakang Tembini, Iya, Nyai. sini sebentar. Tuan ini ingin tahu nama saya. Oh, nama majikan saya ini Nyai Basinga, Tuan. Apa kita masih bisa bertemu lagi? Basinga. Kakang Mondosio. Siapa itu Basinga? Selepas kejadian pertemuan pertama itu, Mondosio benar-benar telah dibuat mabuk kepayah akan sosok Nyai Basinga. Sepertinya Mondosio telah jatuh cinta pada pandangan pertama pada wanita misterius yang baru dikenalnya itu. Aku tidak bisa melupakan senyumnya. Cara bicaranya. Suaranya. Dan apa yang dirasakannya itu diceritakan kepada Gundalini, adik seperguruannya. Namun di sini Gundalini mencoba mengingatkan Mondosio untuk selalu berhati-hati dengan yang namanya wanita. Tidak ada yang cacat dari seorang wanita yang sedang digandrungi, Kakang. Hati-hati menghadapi wanita. Iya. Hari-hari dilalui Mondosio hanya melamun dan terus melamun. Tak ada gairah dalam hari-harinya untuk ikut berlatih bersama kawan-kawannya. Kakang Mondosio, daripada melamun saja, lebih baik kau ajarkan kami jurus-jurus dasar pukulan lebur seketi. Mana mungkin dia mau? Kita ini murid-murid Cere. Kalau dia, anak angkat guru. Hatiku gelisah. Pikiranku kacau balau. Aku tersinggung karena kamu yang melantunkannya.
karena kamu belum pantas mempercayai aku. Merasa tersinggung dengan ucapan saudara seperguruannya itu, Mondosio pun langsung hajar habis-habisan saudara seperguruannya itu. Cukup, Kakang. Kenapa ini? Sampai kemudian Gundalini mencoba untuk mencegah amarah Mondosio. Maka terjadilah pertarungan cukup sengit antara keduanya. Bahkan mereka berdua sampai mengeluarkan ilmu kadidayaan mereka masing-masing. Kau tidak usah membela seekor tikus comberan macam dia. Minggir! Ini sudah senang-menang, Kakang. Ajian gajah sing. Jangan, Kakang. Tahan, Kakang. Aku tahu kau punya ilmu lembu sikilan. Ajiku kersane ngalah, kena watu-watu. Jangan, Kakang. Jangan. Jangan jadi murid terkutuk. Mondosio yang marah kemudian pergi ke dalam hutan. Dia sudah tidak peduli dengan nasihat teman-temannya. Kau selalu tidak mampu mengendalikan dirimu, Mondosio. Aku tidak pernah mengganggu kalian selama ini. Itu kenapa aku akan marah kalau urusanku kalian ganggu. Aku diberi tugas oleh guru untuk menindak siapa saja yang berlaku seenaknya di padepokan kita. Malam harinya, Gundalini yang merasa memang paling dekat dengan Mondosio kembali mencari saudara seperguruannya itu. Dia mencoba membujuk Mondosio agar kembali ke padepokan. Namun rupanya Mondosio sudah benar-benar liar. Dia tak peduli dengan Gundalini. Dan pertengkaran pun kembali terjadi. Sampai akhirnya Gundalini terkena ajian lebur sekerti milik Mondosio yang membuatnya langsung terkapar tak berdaya. Gundalini, maafkan aku. Tak lama setelah Mondosio pergi, datanglah teman-teman seperguruannya yang kemudian menolong Gundalini dan membawanya kembali ke padepokan. Supaya luka dalammu membaik. Seperti ada yang mengganjal di dada, Guru. Guru Surodipo yang telah kembali dari Mataram sangat terkejut dengan yang terjadi di padepokannya. Dia tak percaya murid-muridnya akan berselisih sampai seperti ini. Hamba tidak berani mendahului kehendakmu. Kalau memang kau izinkan, Gundalini pasti akan sembuh dari penyakit. Sementara itu Mondosio tetap meneruskan perjalanannya. Dia pergi tak tentu arah. Dia bertekad mencari wanita yang baru dikenalnya, yang diketahuinya bernama Basinga. Berhari-hari dilalui Mondosio sampai ke kaki Gunung Kemulan, sebuah tempat misterius yang terlarang untuk siapapun pergi ke sana. Namun karena tekadnya yang kuat, peringatan dari penduduk setempat tak menyurutkan niatnya untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Apakah kalian melihat seorang wanita mengendari kereta? Saya memang pernah mendengar orang-orang menceritakan tentang seorang wanita mengendari kereta menuju ke lereng-lereng atas sana. Kalau begitu,
Pasti di sana ada rumah tinggal seseorang. Saya sarankan, lebih baik Tuan membatalkannya, Tuan. Mondosio. Mondosio yang jatuh ke jurang kemudian ditolong oleh 2 orang penduduk yang pernah memperingatkannya waktu itu. Di mana aku sekarang? Tuan di rumah kami. Suami saya menemukan tubuh Tuan tergeletak di dasar jurang. Terima kasih. Kalian telah menolong saya. Mondosio, pulang. Sementara itu di padepokannya, Guru Surodipo mencoba untuk menyampaikan pesan mata batinnya kepada Mondosio. Beberapa hari kemudian, Mondosio yang telah pulih dari sakitnya mencoba kembali lagi ke padepokan untuk menemui gurunya. Dengan langkah yang ragu-ragu, Mondosio mencoba untuk masuk ke dalam. Dia merasa takut untuk bertemu dengan gurunya, karena dia telah hampir saja membunuh Gundalini, saudara seperguruannya. Mondosio, dari mana saja kamu? Ampun, Guru. Apa yang kau lakukan terhadap Gundalini, adikmu? Kau bermaksud membunuh Gundalini dengan aji lebur seketi? Ampun, Guru. Berulang kali aku menasihatimu. Sebut nama Allah bila kau sedang marah. Kau keluyuran mencari wanita yang bernama Basinga. Iya, Guru. Saya mencintai wanita itu, Guru. Mulai sekarang, lupakan perempuan yang bernama Basinga itu. Tunduk! Tidak. Guru Surodipo benar-benar kecewa atas sikap anak angkatnya itu. Begitu pula Mondosio. Dengan kemarahan yang berkobar-kobar, dia langsung meninggalkan padepokan. Mondosio. Mau kemana? Tiba-tiba Mondosio terkejut akan adanya gurunya yang secara tiba-tiba telah berada di depannya. Pada gurumu, tindakanmu akan menyengsarakan dirimu, akan membawamu ke lubang yang gelap. Saya tidak mau kembali. Saya tidak mau dibelenggu seperti binatang. Rupanya Mondosio sudah benar-benar gelap mata. Dia tidak peduli dengan nasihat-nasihat gurunya itu. Bahkan dia dengan tegas menyerang gurunya. Aji lebur seketi yang melukai Gundalini juga sengaja dilemparkannya kepada gurunya. Beruntungnya kesaktian yang dimiliki Guru Surodipo mampu menangkis aji lebur seketi milik Mondosio. Bahkan ajian itu kembali kepada Mondosio sendiri, yang langsung membuatnya terkapar dan terluka parah. Mondosio! 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 Oke lor, sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Salam santun, salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.